rumah Tuhan minggu pagi hari ini. Luar biasa, Roh Tuhan membawa kita dalam pujian, penyembahan, dan pengagungan kepadanya, kepada Dia pencipta langit dan bumi seisinya, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Tidak lupa selamat datang juga kepada Pak John dan Ibu. Ya, Pak John ini pemusik. Ya, jadi kalau ada ujian dan musik dimainkan, beliau akan. Ya. Beliau juga adalah guru musik di Surabaya. Ya, pemain kan yang handal seperti menantunya. Berikan kemuliaan kepada Dia. Jadi kalau suara macam-macam gini tentang musik, beliau itu pakarnya ngerti. Ya, aku dulu bodoh gak ngerti apa. Dia ngerti. Sebab itu, ya, satu saat nanti bisa Pak John, ya, akan melatih kita. Ya, dan kita Pak John di mana, ya, baiknya datang ke tempat ini. Ya, saudara-saudara kita yang mendapat bagian tugas dari Tuhan di dalam pertemuan ibadah seperti minggu ini, ya, mereka bisa dipersiapkan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, dengan kita mau belajar nanti apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Pak John untuk melatih kita. Gak tahu kapan waktunya, ya, Pak John bisa bersama teman-teman kita yang mendapatkan satu tugas talenta untuk melayani Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi sedunia dalam ibadah, khususnya dalam minggu-minggu, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Saudara, pada hari Sabtu yang lalu, saya itu bangun pagi jam 4. Ya, saudaraku, saya tidak masuk seperti biasanya, saya ikut ambil bagian dalam doa, ujian, penyembahan kepada Tuhan di Zoom persekutuan pelayanan hamba Tuhan garis depan nasional. Saudara, pagi itu Roh Tuhan yang ada di dalam kita, dalam saudara dan saya, Roh Tuhan itu membawa saya mengingat dan menaikkan satu pujian lama. Ya, awal saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi di daerah Pegeran, tempatnya Pak Joni. Sudah satu nyanyian waktu itu mengetok, sudah, dan itu sangat-sangat memberkati saya, ya, memberkati umatnya. Nah, saya diingatkan kata-kata pujian, ya, yang mendatangkan berkat, kekuatan di dalam mengiring Tuhan sampai sekarang. Nah, pagi itu saya dibawa oleh Roh mengingat dan menaikkan pujian, ya, bagi Tuhan yang sangat meneguhkan iman kita. Judulnya adalah Jangan Kau Tinggalkan Bethlehem. Ya, dalam bisa naikkan pujian ini, mari bersama saya, ya, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, ya, untuk memotivasi kita dan membawa kita lebih lagi mengasihi Tuhan di hari-hari yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali
kedua, ya, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau takut, rajin datang di kebaktian. Tuhan berikan upahmu besar di surga, kekal selamanya. Amin. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat takut, amin. Rajin datang di kebaktian. Tuhan berikan upahmu besar di surga, kekal selamanya. Sekali lagi, saudara, haleluya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat takut, rajin datang di kebaktian. Tuhan berikan upahmu besar di surga, kekal selamanya. Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Wow, itu kata-kata pujian yang sangat-sangat meneguhkan saya di dalam mengiring Tuhan. Tidak hanya saya, tetapi itu kata-kata pujian yang sangat menguatkan dan meneguhkan kita, ya, di dalam mengiring Tuhan di zaman yang terakhir. Saudara, pengarang lagu ini saya percaya adalah anak Tuhan seperti kita. Anak Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, mengapa saya berani katakan demikian? Karena urapan Roh Kudus itu
seorang tokoh agama ditulis di dalam kitab suci. Namanya adalah Nikodemus. Ya, Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Beliau adalah guru besar agama. Ya, saudara, hebat kan? Posisi dari Nikodemus, seorang pemimpin agama di Israel, seorang yang sangat dihormati, sangat dihargai. Yang barangkali kalau sekarang mungkin beliau adalah seorang dokter. Ya, saudara. Tapi pada waktu bercakap-cakap dengan Yesus, Nikodemus ini tidak ngerti apa-apa. Ya, tidak ngerti apa-apa. Ya, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara. Ya, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, kamu harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dan kamu tidak lahir baru, kamu tidak ngerti. Jangankan ngerti, lihat saja tentang kepemerintahan Allah, tentang kerajaan Allah. Kamu tidak akan ngerti. Ya, kamu tidak akan ngerti. Saudara, ini perkataan yang sangat menonjol di hati dari Nikodemus. Saudara, selama seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ya, sekalipun seorang yang setinggi langit, ya, teologi yang S1, S2, S3, saudara-saudara, saya tidak menghina, saya tidak menyet orang yang pintar-pintar ini, saudara-saudara, yang dikasih. Tapi kalau tidak dilahirkan kembali, ya, saudara-saudara yang dikasih, bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu tidak bisa melihat kepemerintahan Allah. Kamu tidak akan ngerti, ya, kerajaan Allah, tidak akan lihat kerajaan Allah. Bahkan berikutnya, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan. Wah, itu keras sekali, ya, itu keras sekali, nonjok sekali. Maka harusnya saudara dan saya, ya, minta kepada Tuhan, ya, agar supaya saudara dan saya, ya, dilahirkan kembali, ya, dari air dan roh, supaya setiap kata-kata yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya Tuhan melalui para nabi atau karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita dapat mengerti, kita tahu, ya, bagaimana saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak tahu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak maksud apa yang Tuhan katakan kepada kita, saya tahu ini mengarang lagu tentang, ya, jangan kau tinggalkan Bethlehem kalau kau tak mengajar. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kau mau takut. Ya, saudara-saudara, ini ada seorang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan dan ngerti apa keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi putranya. Saudara-saudara yang dikasihi, pengarang
pujian ini mendapatkan ilham. Nanti ilham pewahyuan daripada Allah. Pewahyuan itu artinya dibukakan. Ya, ilham waktu yang dibukakan. Ya. Saudara-saudara, tentang keinginan dan tujuan kepada pengikutnya sejak dulu sampai hari ini. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu nyanyian yang tercatat dan tertulis di dalam kitab suci ini, di dalam kitab Roh. Kitab apa, saudara? Kitab Roh. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Roh. Mulai pasal 1. Saya ingin dan mau menjelaskan sedikit, ya, apa yang saya dapat dari Roh Tuhan. Ya. Saya rindu membagikan kepada saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Roh pasal 1 ada di sana. Saya bacakan demikian. Buka kitab saudara. Kitab Rut pasal 1. Dimulai dari ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ya, ada kelaparan, ya, di tanah Israel. Dari saudara, Israel pernah mengalami, ya, masa-masa sulit yang dikatakan di dalam kitab suci itu adalah kelaparan, ya, kelaparan, paceklik. Ya. Alkitab memberitahukan kepada kita kelaparan terjadi pada waktu para hakim mereka. Ya, saudara, saya berpikir kalau Tuhan yang memerintah, tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Tetapi setelah umat manusia pada waktu itu tidak ingin diperintah oleh Tuhan dan minta pemimpin-pemimpin di tengah mereka, terjadi seperti ini. Waktu manusia tidak puas dalam kepemerintahan Allah, artinya Tuhan menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi Tuhan atas hidup mereka. Tuhan tidak mau. Kamu minta, bukan aku yang memerintah kamu, bukan aku yang memimpin kamu, tetapi kamu minta manusia untuk memerintah kamu, memimpin kamu. Tapi ingat, Tuhan, akan terjadi hal seperti ini. Maka pada waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Raja Saul, raja yang pertama yang dipilih secara demokrasi oleh umat manusia pada zaman itu. Sampai hari ini kan, pemimpin-pemimpin semua dipilih secara demokrasi. Betul kan? Saudara-saudara, aku belajar menyelami kebenaran ini. Nah, pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya, di tanah Israel. Israel itu artinya putra. Israel itu artinya anak.
Yehuda beserta keluarga dan kedua anaknya laki-laki itu, ya. Lalu di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi dan ditulis dalam kitab satu keluarga Allah, orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang disebut pada waktu itu Yahweh, Tuhan Yahweh, Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu keluarga ini meninggalkan Bethlehem Yehuda, Bethlehem Yehuda ditinggal, saudara-saudara, ditinggalkan pada Bethlehem. Itu artinya adalah rumah roti. Ya. Pada masa itu roti di Bethlehem tidak ada. Saudara berpikir bagaimana tentang hal ini? Dalam pikiran saya, itu adalah ujian. Ya, namanya adalah ujian iman bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Pada zaman itu, iman mereka diuji. Ya. Dengan apa? Dengan apa ini? Keamanan. Dengan masa patiklik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kan kita juga mengalami dalam hidup kita sampai hari ini. Saya umur 78 tahun berjalan ke 79 ini. Saudara, hal itu diizinkan oleh terjadi ujian iman. Haleluya. Keluarga Allah, ya, orang yang beriman dan percaya kepada Allah diuji imannya sampai hari ini. Ada ujian iman yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, apa tujuan Tuhan menguji kita? Ya. Kenapa Tuhan izinkan ujian atas hidup kita? Karena Tuhan ingin membawa kita lebih lagi kepada satu tingkat manusia roh kita di dalam mengikut Tuhan. Naiklah saudara-saudara yang dikasihi. Ya. Jadi kalau ujian iman datang kepada saudara di dalam hidup hari-hari ini, ya, maka saudara harus tahu bahwa kita, saudara dan saya, sedang apa itu? Sedang berada dalam keinginan Tuhan untuk membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Ya, jangan dimusuhi. Jangan kalau ada ujian saudara berkata, gak mau. Aku tolak ini ujian. Saudara-saudara yang dikasihi, ujian iman tujuannya adalah membawa saudara dan saya pada satu level, satu tingkat manusia kita, ya, dalam menuju kesempurnaan. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi, ya, di dalam kehidupan, ya, seorang yang beriman kepada Allah, ya, di kitab Tuhan.
itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari pedalaman Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, di ayat 3 saudara akan segera melihat bagaimana dan apa yang terjadi pada waktu keluarga Elimelek keluar dari Bethlehem. Kota roti itu, kota roti yang ditinggalkan itu, saudara-saudara. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 10 tahun keluarga Elimelek mengungsi, ya saudara, pindah ke satu tempat yang lain, sebab Bethlehem sudah tidak ada roti diizinkan oleh Tuhan, ya, terjadi, ya, di kota Bethlehem untuk menguji iman anak-anak Tuhan di kota ini. Ya, dikatakan berikutnya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya saudara, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Ya, jangan sekali-kali, ya, dalam hidup ini terulang kembali seperti apa yang telah terjadi dalam kehidupan, ya, satu keluarga Allah, namanya adalah Elimelek, keluarga Elimelek. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merenungkan mengapa kota Bethlehem itu disebut sebagai kota roti. Ya, Efrata, Bethlehem itu adalah kota roti. Karena Efrata, Bethlehem ini adalah tempat kelahiran Yesus. Ya, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Dan Yesus berkata, ya, dalam kitab suci ini bahwa dialah roti kehidupan. Ya, saudara, kalau Elimelek dan keluarga sebagai orang percaya kepada Tuhan meninggalkan Bethlehem, itu artinya mereka meninggalkan roti, yaitu meninggalkan Yesus sebagai roti kehidupan. Yesus belum disebut pada waktu itu. Ya, haleluya. Firman-Nya, saudaraku, belum menjadi manusia pada waktu itu. Saudara, itu sebabnya saya nangkep, saya ngerti bahwa Bethlehem itu adalah kota roti karena Yesus adalah roti kehidupan dan lahir di situ. Makanan yang tadi berkata, ya, dengan jelas sekali, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kamu dapat teguh, kalau kamu inginkan teguh, mendapatkan keteguhan iman. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Elimelek, ya, dan keluarga, istri dan kedua anaknya, Naomi, Mahlon, dan Kilion, yang meninggalkan kota roti. Saudara, mereka pikir nanti kalau pergi ke Moab itu adalah gambaran dunia ini. Ya,
kita, saudara dan saya, diizinkan oleh Tuhan, dan pasti itu adalah sebuah rancangan Tuhan untuk membawa kita kepada satu tingkat rohani atau manusia kita yang lebih tinggi. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus, roti kehidupan. Amin. Berikan tepuk tangan yang bersama. Kita tinggalkan Yesus. Besok contoh nih. Ya. Apa yang terjadi? Saudara, pada waktu mereka ini, anak Tuhan ini, keluarga Allah ini berada dan tinggal di Moab, saudara, suaminya mati. Ya, tidak disebutkan sakitnya apa, enggak. Ada mati. Ya, tiang di dalam gerejanya ambruk. Ya, tiang di dalam rumah atau keluarganya ambruk untuk. Ya, kedua anaknya laki-laki yang mungkin Naomi juga andalkan untuk akan melanjutkan ya dalam mencukupi perekonomian keluarga. Mati. Saudara, yang kita lihat, yang kita dengar adalah kematian. Ya, sebab itu nanti saudara akan melihat bagaimana pada waktu Naomi kembali ke Bethlehem, saudara, karena Naomi mendengar di sana terjadi lawatan Tuhan. Ya, Bethlehem, saudara, mengalami pemulihan. Naomi, saudara, mendengar ini. Ya, lalu dia kembali ke Bethlehem bersama anaknya, anak mantunya, namanya Ruth. Orang pada waktu itu di Bethlehem berkata, wah, Naomi datang. Ya, Naomi datang. Kita suka melihat Naomi datang di kota kita, di Bethlehem. Naomi ini ngomong apa? Jangan kamu panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saudara, Naomi itu artinya gembira. Pada waktu Naomi sebagai istri Elimelek tinggal di Bethlehem, orang masyarakat di sekeliling, saudara, melihat saudaraku bahwa Naomi adalah orang yang sukacita. Barangkali kalau keluar suka senyum, lalu menyapa tetangga kanan kirinya, shalom. Ya, saudara, ini Naomi penuh sukacita. Naomi itu artinya sukacita. Naomi itu artinya gembira. Tapi pada waktu keluarga Elimelek, keluarga Allah, meninggalkan roti, ya, meninggalkan Bethlehem, saudara, ekonominya tidak malah naik, terjun turun ke jurang namanya ajaran dunia. Moab itu dunia, ajaran-ajaran dunia. Dan saudara-saudara yang dikasih, Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi ya, panggil aku Mara. Mara itu artinya apa? Mara itu artinya pahit. Ini Naomi berkata jujur kepada masyarakat yang ada di Bethlehem pada waktu Naomi, saudara yang dikasih Tuhan, mendengar ada lawatan Tuhan di Bethlehem. Lalu dia kembali ke sana bersama dengan Ruth, menantunya itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka dia berkata terus terang, jangan panggil aku gembira, jangan panggil aku sukacita. Kegembiraanku dan sukacita dunia yang pernah aku tampilkan yang ada pada diriku pada waktu aku mempercayai Tuhan dan tinggal di Bethlehem, ya, sudah lenyap, ya, sudah hilang. Saudara,
Saudara pikir orang meninggalkan Yesus, ya, masih ada sukacita? Ya mungkin saudara dan saya melihat ada sukacita, tapi sukacita itu bukan dari Tuhan. Ya, itu dari dunia. Ya, orang boleh memiliki harta, kekayaan, rumah yang besar dan tertutup. Sukacita. Ya, saudara, yang dikasih. Tapi kalau meninggalkan Tuhan, hati itu sukacitanya hanya sementara. Itu yang digambarkan di dalam kitab suci. Seperti rumput yang kering. Kemuliaannya sudah diambil oleh Tuhan. Sudah. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki satu sukacita, kegembiraan yang dari Yesus, yang dari roti kehidupan, waktu dengan firman percaya dan melakukan. Sudah, Alkitab mengatakan sukacita dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan. Amin. Sukacita dari Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepadamu. Aku hari ini 52 tahun, hampir 53 tahun, aku ada di sini, makan garam dalam segala hal, senang susah, saudaraku, kekurangan diberkati, ngalami semua, saudara-saudara. Tetapi pada waktu ada kesusahan datang, ujian datang, cobaan datang, saudara, aku tetap memiliki, yaitu sukacita. Karena aku dapatkan sukacita dari Yesus. Sukacita dari Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk aku berjalan, ya, dalam mendidik dan melayani Tuhan sampai hari ini. Betapa dahsyat, ya, betapa hebatnya, ya, kebenaran firman daripada Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Ellen, keluarga Allah. Ya. Jangan kita terjerumus kembali, ya, dengan pengalaman Ellen, ya, sehingga kita dalam hidup dan keluarga kita mengalami kepahitan di dalam kehidupan mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pada waktu membaca, nanti baca kitab Rut ini di rumah saudara masing-masing, renungkan. Roh Kudus akan menuntun kamu, membukakan bahwa Tuhan berhasil di dalam kitab Rut dan pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Ya, itu satu pelajaran yang sangat berguna, ya, yang harusnya saudara dan saya baca dan kita dengar dan kita tahu. Sebab seperti awal saya sampaikan bahwa setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan lepas dari ujian. Tuhan tidak inginkan saudara dan saya kalau sekolah begitu klasik dunia. Umur Peter tahun klasik, umur 9 tahun 10 tahun tetap klasik, 12 tahun tetap klasik. Saudara, Tuhan tidak inginkan kita tetap berada pada posisi kita, ya, awal, ya, kita beriman kepada Yesus sebab Tuhan mau bawa kita kepada kesempurnaan, naik dari kanak-kanak, ya, dari bayi, dari kanak-kanak, setelah kanak-kanak kita dewasa, setelah dewasa kita sempurna seperti Yesus. Saudara,
Ini yang pokok di dalam kehidupan saudara sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat merindukan kalian, saudara dan saya, di tempat ini menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Amin, saudara. Pengikut Kristus yang dewasa. Puji Tuhan, saudara, di tengah masalah yang dihadapi oleh keluarga Naomi, saudara-saudara, Tuhan itu tetap menginginkan dan tetap merindukan keluarga Allah ini jadi berkat di tengah masalah. Tuhan tidak mau lepaskan saudara dan saya dalam keadaan apapun, saudara, yang diizinkan oleh Tuhan menimpa hidupku dan hidupku. Tuhan memandang kita, saudara dan saya. Aku juga mau sama pengikutku, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi terang dan menjadi terang, jadi berkat. Saudara yang dikasihi, Tuhan tetapkan kita sebagai anak Allah, jadi berkat. Haleluya. Jadi berkat untuk keselamatan orang lain. Saudara, ini tujuan daripada Allah, memakai saudara dan memilih saya. Ya. Tujuannya adalah dalam kondisi apapun yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan tidak mau melepaskan saudara dan saya sebagai anaknya yang harus menjadi terang, menjadi terang bagi dunia ini. Itu bahaya. Ya. Sekalipun aku jatuh terpuruk, Tuhan berencana untuk mengangkatkan aku kembali untuk aku jadi berkat, jadi terang, jadi terang. Ya. Kalau saudara mengerti dan memahami kebenaran ini, saudara tidak akan melihat dirimu dan membuat dirimu putus asa di dalam hidup. Ayo, kalau kita bangkit, jatuh, kita bangkit kembali dan ingat, aku dipanggil Allah, dipilih Allah dengan satu tujuan, supaya aku jadi berkat hidup di dalam dunia ini. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan. Saya ingin buktikan, saudara. Ruth itu adalah orang Moab. Dia adalah wanita dari Moab. Ya. Dan dicangkokkan dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Betul tak? Ya. Saat dia menjadi menantu daripada Elimelek, saudara, Ruth menjadi satu keluarga. Saya percaya bahwa pada waktu Ruth menjadi menantu Naomi, ya, Naomi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Dia kan menceritakan bagaimana pada waktu dia ada di Bethlehem, seluruh keluarganya dan Naomi sudah mendapatkan satu pemeliharaan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Naomi juga cerita, ini pemikiran saya, kepada menantunya, ya, saudara, bahwa dia dan keluarganya adalah umat dari Allah dan Tuhan memberkati luar biasa. Ada kebahagiaan, ada sukacita dalam ketaatan akan apa yang Tuhan katakan, saudara, dan itu membuat Ruth, saudara, semakin diteguhkan saat dia terlibat dalam satu keluarga Elimelek ini. Disimpan itu sama Ruth. Ya, itu sebabnya saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ruth
boleh saya katakan, ya, ketiga orang ini, ya, mertua, perempuannya, dan dua menantunya ini ada di dalam satu persimpangan jalan. Sudah, itu hal yang sangat sulit, ya, yang kita juga akan alami hari-hari di dalam hidup kita mengiring Tuhan. Kadang kita ada di dalam kondisi seperti itu, berada di persimpangan jalan. Mau jalan yang benar atau jalan yang salah? Mau jalan yang lurus ataukah mau jalan yang bengkok-bengkok? Mau jalan menuruti suara Tuhan atau menuruti suara Tuhan? Itu sebabnya kita mengatakan di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang lebar, dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar ini berbicara tentang dunia. Saudara-saudara, ajaran-ajaran dunia, ya, alibata dunia. Ngerti alibata? Ajaran-ajaran dunia. Tapi jalan yang sempit ini adalah ajaran Tuhan, ajaran Yesus. Kita kadang ada di persimpangan jalan seperti ini. Loh, ya. Siapa itu? Orpa, menantu daripada Naomi, waktu ada di persimpangan jalan, dia ambil satu pilihan untuk keinginan dagingnya, untuk keinginan yaitu dirinya. Ya. Saat dimana Naomi berkata, kau tidak mungkin, ya, mendapatkan anak dari aku lagi, kan aku sudah tidak punya suami. Ya. Saudara-saudara, akhirnya Orpa gak mampu, gak kuat. Dia pilih untuk mengambil, ya, jalan dalam persimpangan jalan ini pada jalan yang lebar. Dia tinggalkan itu Naomi. Ya. Sekalipun dia harus menangis, ya, kepada mertuanya, dia tinggalkan. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh itu. Ini bagian yang terakhir yang saya akan sampaikan kepada saudara, ya, mengingat waktunya. Di ayat yang ke 14, mulai 14, ya, Rut, dari ayat yang ke-14 kita Rut pertama ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Nah, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut. Orpa berpisah dengan Naomi dalam perjalanan menuju ke kota roti yang dilarang oleh Tuhan. Ada satu kebangunan rohani, ada satu kegerakan, ada pemulihan di dalam, bahwa roti yang dulu tidak ada sekarang dikembalikan di Betlehem. Saudara, Orpa berpisah dengan Naomi, ya, berpisah dengan Naomi. Lalu ayat 15, ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya, kepada Naomi, berpaut kepada Naomi. Ya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, ya, yang betul kepada ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara, Naomi tidak mau paksa kepada Rut untuk mengikuti dirinya menuju ke ya, jadi ikut Tuhan itu untuk mengikuti
belajar kepada Naomi, berkata, "Mengapa iparmu ya telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya? Mengapa mengikuti iparmu itu?" Perhatikan ayat 16. Betul-betul saya sangat berkata dengan ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Ya, bangsalah bangsaku dan Allahmu." Ini satu saudara pilihan yang tepat. Rut ini kalau tidak dalam tuntunan daripada Roh Kudus, nggak akan ngomong seperti itu. Apa yang keluar dari mulutnya Rut ini ada keluar dari hatinya yang tulus. Hatinya sudah dikuasai oleh Roh Allah, sehingga perkataannya adalah perkataan yang benar, perkataan yang positif. Saudara, tidak seperti apa. Saudara-saudara yang dikasih, di tengah persimpangan jalan, Rut memilih jalan yang tepat. Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, sekalipun akal berkata tidak mungkin, saudara-saudara, tetapi Rut mendapat pernyataan dari Tuhan. Dan Alkitab mengajar kepada kita apa? Iman itu datang dari mendengar firman, firman Kristus. Itu yang dikenal. Saat saudara Naomi mengajarkan tentang kebenaran Allah ya, kepada Rut, ditangkapnya dengan percaya. Dan sekarang dibuktikan. Saudara, Rut, di tengah persimpangan jalan yang kau hadapi hari-hari ini sebagai pengikut Kristus yang sejati, yuk tanya ke Tuhan ya, Tuhan berikan kepadamu firman, itu adalah kekuatan. Beri kepadaku satu pilihan yang tepat di tengah persimpangan jalan, supaya aku tidak ada pada jalan yang lebar, jalan yang berkata, jalan yang benar. Dan saudara, itu saya alami selama 53 tahun saya mengikut Tuhan. Saya alami ya, di mana saat saya menghadapi satu masalah di dalam hidup ini, iblis datang. Ya, bersyukur saya berikan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan yang ada di dalam menuntun saya. Saat kami di gereja ini, mohon maaf saudara, kami pada waktu itu menyekolahkan anak saya usaha kesatria di waktu tersebut. Itu biayanya tidak sedikit, tahun sekitar 95 ya, sudah 95. Saudaraku, maaf ya, mohon maaf sekali, honor saya dari tempat ini berapa? 50.000. Yang memang keadaan aku butuh apa kepada jemaat ini? Gak ada satu tuntutan sedikit pun kepada jemaat. Ya, aku terima dengan itu. Saudaraku berbeda. Biasa, setiap bulan pembayaran ada mujizat-mujizat dari Tuhan. Lalu anak kedua biasa sekarang sekolah di Satya Wacana, ambil fakultas ya, setara dengan ekonomi, ya, fakultas ekonomi. Tambah lagi biaya yang
di Yogyakarta. Ya, ambil ekonomi di Ukraina. Kenapa di Ukraina? Saya berpikir udah tidak ada biaya lagi. Ya, dari tahun ketiga anak ini memerlukan puluhan, ya puluhan dari mana? Kosnya saja lebih daripada ya 50.000 kosnya saja, belum yang lain-lain. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu ada tawaran. Timanus, kamu tidak cocok di desa. Nah, gimana? Ini orang Jakarta loh. Kamu ikut aja di yayasan. Dia bikin yayasan namanya Yayasan Angelus. Angelus itu mereka yayasan mereka. Ini adalah yayasan keluarga. Mereka adalah orang-orang kaya di Semarang, di Jakarta. Ada sekitar 10 ya orang dalam keluarganya satu, ada kakak, ada adik, ada paman, desa, bikin yayasan namanya Angelus. Mereka katakan, "Tidak masuk. Ya, kamu tak kasih gaji." Tahu gaji saya waktu itu bayarannya 500.000. Dari sini 50. Saya dapat dari yayasan ini 50. 500.000 kan 50. 500. Jadi pada waktu hari Minggu saya ada di tempat ini. Nanti Senin saya pergi ke Jakarta. Saya ada kesempatan di sana, dibawa mereka ke rumah sakit. Ya sama-sama melayani. Gaji itu berapa? 500.000. Orang pergi dari Yemen, dapat. Saudara yang dikatakan enak kan? Saudara, kalau saya tidak berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, aku tetap kerasa di sana. Lalu saya pindah di Puri Adas. Ya, di Puri Adas juga melayani yang sama di rumah sakit di mana-mana. Ada hospital di tempat kami itu. Si paling enggak mau bicara istri saya. Kamu sudah ditetapkan di sini. Kenapa kamu harus pergi? Tinggalkan ini. Ya, ayo kembali. Aku nggak mau ke Semarang, ke Jakarta, nggak mau. Itu betul yang dikasih. Lalu satu hari saya mimpi, saya saudara waktu itu saya dikasih penter, dikasih rumah, semua dicukupi saudaraku yang dikasih. Lalu saya, saudaraku yang dikasih satu malam mimpi, mimpinya saudara tahu apa? Saya malam membawa mobil sampai di atas kepala saudara. Keluar kiri kanan ini ada jurang. Yaudah, kalau saya main ke jurang ini mati binasa. Lalu Tuhan katakan, kalau kamu tidak pulang kembali ke Mite, kamu akan aku bunuh. Bunuh saudara. Lalu saya nangis. Saya kembali pulang dengan orang berbicara dengan istri dan anak-anak. Waktu itu anak-anak belum nikah. Ada Pota, ada Nana, ada Yusa. Saya beritahu bahwa kalau aku tidak kembali ke Mite melayani penuh, aku akan mati. Tidak tahu ada satu benjolan di dalam tubuh saya, saudara, yang dikasih itu, dan itu yang membuat saya nanti bisa mati. Itu berkata. Setelah itu saya mau mengundang keluarga. Aku kalau enggak kembali penuh pelayanan ini, aku mati. Nah, aku enggak mau kalangan. Aku juga kembali. Saudara yang dikatakan, saya terus mau. Aku kembalikan mobil kembali. Itu bukan milik balik yayasan. Rumah tidak punya. Kita kembali ke 50.000, balikan 100.000 dulu. Berani kan? Katakan bersama Tuhan, ya kita mampu, kita kuat. Saudara akan kembali. Pada waktu kami kembali, mujizat Tuhan luar biasa. Orang dari Bandung, gereja Bandung, ngomong, "Pak, aku lihat kamu kembali ke GP melayani Tuhan. Aku bantu setiap bulan 550.000." Jangan. Lalu ada di sinode. Ya. Ada
hatinya di hadapan Boas. Waktu Rut ini singkat ceritanya ngajak di sana. Lihat, Boas ini seorang yang kaya raya. Dia pemuda kaya raya. Dia melihat Rut begitu setia, tekun, taat. Saudara, kepanasan sampai badannya dari gelap, ireng, punggung. Tetapi Boas jatuh cinta. Saudara, ini berbicara ya kepada kita, kepada saudara. Kalau saudara tetap tinggal di sana, satu pekerjaan pelayanan menuai. Ini ada seorang untuk apa? Pekerjaan yang ngasih, ngambil kamu. Saudara yang dikasih sampai harus berkata kepada apa-apa. Nanti kalau kamu mulai tinggalkan berkat-berkat untuk Boas jatuh cinta, Boas jatuh sayang kepada kamu. Saudara, ini berbicara Boas adalah Tuhan Yesus. Kita ini adalah Rut akhir zaman. Apakah kita tetap setia di dalam diri bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih, tekun beribadah, datang kepada Tuhan memuji dan menyembah. Saudara, Tuhan gak makan untuk dunia, lihat saudara kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat kau ada di dalam rumah ini. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau kerjakan siap hari ini, Tuhan melihat ketekunan, Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat kerendahan, Tuhan melihat pengorbanan. Ya, semua tidak sia-sia. Ya, haleluya. Dan itu yang membuat Tuhan kekasih kita yang mempelai laki-laki pada kerajaan, memperhatikan dan semakin jatuh cinta pada kita dan pada saya. Amin. Rindukan Tuhan semakin jatuh cinta kepada saudara dan saya. Berikan tepuk tangan kita. Kau pilih jalanmu sendiri, pilih jalan yang lurus, jalan yang sempit, ya, yang membawa diri, ya, hidup yang Yesus